Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Profesor Dai Bahtiar SHAO, selaku Ketua Presidium LCKI Pusat. Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes S.A. Supardi MM, selaku Ketua LCKI Pusat. Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Salikin Munit, Sekjen LCKI Pusat. Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Hamidin dari LCKI Pusat. Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Kris Erlangga dari LCKI Pusat. Dan Bapak Rashid Ridho, Irjen Polisi Purnawirawan Rashid Ridho sebagai anggota dari PP Polri, dan Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Pujianto sebagai anggota dari PP Polri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini, baik secara online ataupun secara langsung datang ke tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam rangka acara pelantikan LCKI Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, hari ini bukan sekedar sebuah seremoni. Hari ini adalah tentang amanah, tentang komitmen, dan tentang langkah nyata dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Di tengah dinamika kehidupan yang semakin kompleks, kehadiran Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara masyarakat dan berbagai elemen bangsa, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Momentum pelantikan hari ini menjadi simbol dimulainya tanggung jawab baru, bukan hanya sebagai pengurus organisasi, tetapi sebagai garda terdepan dalam menghadirkan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara pelantikan pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara pelantikan pengurus LCKI Jawa Timur periode 2026-2031 akan segera kita mulai. Kita akan mulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki prosesi pelantikan LCKI Jawa Timur. Sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu
pemutaran video profil LCKI. Kepada tim multimedia kami persilakan. Rasa aman dalam hidup akan mendorong kehendak manusia untuk selalu berkarya. Rasa tentram dalam kehidupan memberi motivasi masyarakat untuk bekerja sama. Rasa damai dalam bermasyarakat merupakan modal untuk berkarya bersama-sama membangun bangsa. Maka rasa aman, tentram, dan damai merupakan kebutuhan masyarakat yang hakiki dan selalu didambakan, tidak dapat dihilangkan, diabaikan, bahkan diganti sekalipun. Untuk tercapainya rasa aman, tentram, dan damai, setiap individu masyarakat mendambakan adanya polisi yang mampu mengayomi, melindungi, dan melayani dalam menghadapi permasalahan kejahatan atau pelanggaran ketertiban yang menimpa dirinya dan orang lain. Sebagai bangsa yang sedang membangun, terlebih dalam situasi krisis multidimensi, permasalahan keterbatasan dalam segala bidang adalah merupakan salah satu tantangan. Demikian juga keterbatasan polisi di Indonesia saat ini dengan rasio 1:1000 yang tergolong jauh dari standar PBB 1:400 akan sulit untuk dapat mewujudkan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. The Chairman of Board of Director of the Indonesia Crime Prevention Foundation, Police General Dai Bakhtiar. Tapi lebih penting di dunia ini, ya, di bidang kepolisian dan bidang keamanan adalah preventif, pencegahan. Ya, sama dengan orang sakit, sudah ya, lebih baik better to prevent than to cure namanya. Maka inilah Polri dunia ini, polisi di dunia juga terus kita. Betapa jumlah banyak anggota Polri besok 1:400 pun tetap partisipasi masyarakat diharapkan. Acara-acara itu 50% Polri, 50% masyarakat dan instansi lain. Ya, itu prevention. Didasari atas dambaan masyarakat yang jauh belum terpenuhi dan semangat selalu berbuat untuk bangsa, maka terciptalah komitmen membentuk Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia dengan visi berperan serta secara aktif dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang terhindar dari kejahatan dan ketertiban, berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat, tertib, damai, aman, dan tentram. Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia atau yang disingkat dengan LCKI merasa terpanggil untuk turut serta memberikan kontribusi bagi segala upaya pencegahan kejahatan dalam memelihara keamanan di negeri ini. Kita sadari bahwa segala upaya tersebut tidak hanya masalah pemerintah dan institusi-institusi terkait, melainkan menjadi masalah kita bersama, karena sudah berpengaruh pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Kita memaklumi bahwa upaya pemeliharaan keamanan dan pencegahan kejahatan tidak semata-mata didekati melalui penegakan hukum atau represif, melainkan harus secara komprehensif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggalan, karena dari banyak gangguan keamanan yang terjadi syarat dengan muatan sosial budaya yang melatar belakangi.
Karena kejahatan itu dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka diperlukan pemahaman dan pendekatan yang secara menyeluruh dalam memandang fungsi pemeliharaan keamanan dan pencegahan kejahatan di Indonesia dalam kondisi masyarakat yang demokratis. Kalau dikaitkan dengan pertumbuhan dewasa ini, di mana memerlukan masyarakat sipil, khususnya kelas menengah yang kuat, guna mendampingi pemerintah dalam rangka membangun bangsa, maka dewasa ini kita lihat misalnya ada banyak sekali think tank yang muncul ya, lembaga-lembaga riset yang bertujuan untuk memberikan asupan atau feedback terkait dengan policy making atau pembuatan kebijakan. Ada yang mengkhususkan diri di bidang ekonomi, di bidang politik, dan sekarang ada lembaga yang nampaknya berusaha untuk mengkhususkan diri pada konteks pembuatan kebijakan, analisis kebijakan, evaluasi kebijakan di bidang pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Dengan kata lain, dia atau lembaga ini berusaha untuk mengisi satu ruang yang tidak ada sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan sosok Pak Dai Bahtiar sendiri, sebagai seorang mantan Kapolri yang dikenal memiliki reputasi dalam rangka meningkatkan citra kinerja Polri, maka nampaknya lembaga ini akan banyak ditopang oleh ketenaran beliau, oleh integritas beliau, sehingga kemudian kita perkirakan juga bahwa akan ada banyak pihak yang bersimpati, menaruh trust pada lembaga ini guna mencapai visi misinya, yakni tadi menyumbang pada semakin amannya Indonesia dikaitkan dengan semakin profesionalnya para penegak hukumnya. Yang ketiga, inilah yang saya katakan sebagai posisi strategis daripada lembaga ini. Nampaknya lembaga ini juga diposisikan sebagai intermediary, sebagai satu lembaga yang dibilang lembaga domestik juga boleh, tapi juga memiliki kapasitas untuk naik ke atas menjadi lembaga internasional. Saya berharap betul bahwa lembaga ini bisa kemudian kontribusilah kepada kita dalam hal konsep, pemikiran, pandangan dalam hal masalah-masalah besar yang dihadapi oleh kita semua. Seiring dengan era global yang merupakan kemajuan peradaban manusia di dunia, kejahatan pun seakan menjadi virus yang selalu bermutasi sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga permasalahan kejahatan yang mendunia atau permasalahan kejahatan transnasional menjadi konsen di banyak negara, utamanya dalam hal pencegahan. Kita mempunyai pengalaman yang cukup unik di sini. Ada beberapa kejadian yang cukup berat korbannya. Kita juga menunjukkan kepolisian kita telah berhasil untuk menangkapnya. Kalau menurut saya, orang-orang Indonesia itu dapat membagi pengalaman mereka. Tapi kalau mengenai soal yang lain, misalnya yang saya kira, kalau boleh saya katakan begitu, kita kalah adalah misalnya pencegahan mengenai narkoba. Di tempat lain seperti Malaysia dan Singapura, mereka jauh lebih baik, Thailand saya kira jauh lebih baik mengatasi masalah narkoba itu. Jadi, tapi kalau dilakukan dalam lembaga kajian yang seperti ini, juga ada akademisi yang bisa masuk, bisa lepas, ya, sehingga kritik, pertanyaan, tanggung jawab dan sebagainya bisa lebih longgar, bebas. Dan ini saya rasa salah satu yang bisa dilakukan oleh LCKI. Pencegahan kejahatan merupakan tanggung jawab setiap individu yang hidup dalam masyarakat dan memiliki permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial yang begitu kompleks. Sehingga dalam upaya pencegahan kejahatan diperlukan pemikiran dan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, demi terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan damai, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, LCKI, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam bentuk pemikiran maupun peran aktifnya. Let me express my appreciations to the Indonesia Crime Prevention Foundation for initiating this international seminar. I am confident that our hard work will be beneficial to the progress of international cooperation in combating crime in general and the crimes of terrorism in particular.
Mari kita berikan sambutan yang meriah atas video dari LCKI. Luar biasa. Baik, hadirin yang kami hormati, kini kita akan memasuki acara inti, yaitu prosesi pelantikan LCKI Jawa Timur. Yang pertama-tama akan dibacakan pembacaan SK. Kami persilakan kepada Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Salikin Muniz untuk membacakan SK LCKI Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izinkan saya membaca surat keputusan Presidium Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI nomor Skep 58/4 Romawi /2026 LCKI tentang susunan kepengurusan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan, menetapkan, pertama, membentuk kepengurusan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI Provinsi Jawa Timur periode 2026-2031. Kedua, susunan kepengurusan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI Provinsi Jawa Timur tersebut dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini. Mohon maaf, sedang azan karena kedengaran azannya. Itu bukan azan ya. Ketiga, tugas pokok Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut. 1. Melakukan studi dan kajian secara cerdas terhadap efektivitas dan efisiensi dari upaya-upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran norma-norma yang berlaku di Indonesia. 2. Membangun kemitraan masyarakat dan aparat dalam pencegahan kejahatan melalui suatu komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab. Accountability communication. 3. Melakukan studi dan kajian terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk pencegahan kejahatan dan pelanggaran. 4. Menyiapkan sumber informasi bagi masyarakat mengenai dunia kriminalitas. Keempat, Presidium LCKI dapat merubah keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2026. Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI ditandatangani Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Profesor Dr. Andes Dai Bahtiar SHAO, Ketua Presidium. Lampiran surat keputusan kepengurusan
Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI, Provinsi Jawa Timur, nomor Skep _58 _4 Romawi _2026 LCKI. Dewan Pembina 1. Gubernur Provinsi Jawa Timur. 2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketiga, Kapolda Jawa Timur. 4. Pangdam 5 Brawijaya Jawa Timur. 5. Komandan Daerah 5 Jawa Timur. 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dewan Penasehat 1. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Dasrul Lamsudin. 2. Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Iman Sumantri SMI, MSI. 3. AKBP Purnawirawan Adrial SH. Dewan Pakar 1. Profesor Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH. 2. Profesor Dr. Nur Sucipto SP MSI. 3. Dr. Abdul Salim SH MH. Pengurus yang saya sebut yang hadir mohon untuk tampil ke depan. 1. Ketua Umum Evi Ekawati SH SH Mhum. 2. Sekretaris Umum Dr. Andes Firmansyah Tanjung SH MM CM CWC. 1. Wakil Sekretaris Umum 1. Dian Novenia Tejo Kusumo mengikuti secara Zoom. 2. Rian Jonathan mengikuti secara Zoom. 4. Bendahara 1. Rogantino Sampetua Pasaribu mengikuti secara Zoom. 2. Yayu Wahyu Ningsih. 5. Bidang organisasi dan kader. 1. Parwira Agusvia SH MH mengikuti secara Zoom. 2. Donald Arianto Davidson Reta AMD Cap. 6. Bidang Humas dan Antar Lembaga. 1. Iwan Kristiono. 2. Ali Mahfud. 7. Bidang Advokasi Hukum dan HAM. 1. Yuliana SH MH mengikuti secara Zoom. 2. Maulina SH MKN. 8. Bidang Umum. 1. William Hermawan mengikuti secara Zoom. 2. Henry Fatur Rohim. 3. Marco Rigel Dikmanto mengikuti secara Zoom. 9. Bidang Cegah Cybercrime. 1. R. Hasri Utomo SH.
2. Asbi Saputra SS. 10. Bidang cegah kejahatan narkoba, terorisme, dan kriminal umum. 1. Yulian Musnandar SHMCM. 2. Mengikuti secara Zoom. 2. Dani Wijaya SHMH. Mengikuti secara Zoom. 11. Bidang cegah kejahatan ekonomi, keuangan, dan tipikor. 1. Muhammad Hendrik Imam Ghazali SHMH. Mengikuti secara Zoom. 2. Filmon Marvin William Lai SH. Mengikuti secara Zoom. 12. Bidang cegah kekerasan rumah tangga, gender, dan PPA. 1. Lailatul Ilmiah. 2. Lucy Novayanti Lubis. 3. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2026. Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI ditandatangani Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Profesor Dr. Andes Dai Bahtiar SHAO, Ketua Presidium. Pembacaan surat keputusan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kita berikan semangat tepuk tangan kepada para pengurus yang dilantik pada hari ini. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan prosesi pemakaian jaket kepada Ketua LCKI Jawa Timur. Kami persilakan kepada Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Profesor Dr. Andes Dai Bahtiar SHAO untuk berkenan memakaikan jaket kepada Ketua LCKI Jawa Timur terlantik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, berikutnya penyerahan Dwaja LCKI Jawa Timur. Kami persilakan kepada Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Profesor Dr. Andes Dai Bahtiar SHAO untuk menyerahkan Dwaja kepada Ketua LCKI Jawa Timur. Selanjutnya, ucapan pelantikan oleh Ketua Presidium LCKI. Kami persilakan kepada Bapak Jenderal Polisi Tan Sri Profesor Dr. Andes Dai Bahtiar SHAO. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melantik dan meresmikan pengurus Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia
Provinsi Jawa Timur periode 2026 sampai 2031. Jakarta, 22 April 2026. Dai Bahtiar, Ketua Presidium. Sekali lagi kita dukung dengan tepukan yang meriah bagi Ketua terlantik hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengucapan ikrar oleh Ketua LCKI Jawa Timur terlantik yang akan diikuti oleh seluruh pengurus LCKI Jawa Timur. Kami persilahkan kepada Ibu Evi Ekawati SE SHM Hum untuk mengucapkan ikrar. Ikrar Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia. Kami, anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia di Provinsi Jawa Timur berikrar. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Siap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Meningkatkan solidaritas dan persaudaraan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun kemitraan, melalui komunikasi yang transparan, dan bertanggung jawab. 4. Menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum, dan bersama-sama aparat terkait serta lembaga masyarakat lainnya berupaya membangun masyarakat yang sejahtera tanpa kejahatan. 5. Siap menjadi komponen masyarakat yang dinamis dan kreatif dalam mewujudkan dan pencegahan kejahatan dan ketidaktertiban dalam wadah Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dai Bahtiar. Kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduk kembali. Iya. Dan juga kepada Ibu Evi dan seluruh jajaran pengurus kami persilakan untuk kembali. Oh, Bapaknya ingin. Oke, silakan Bapak. Baik, kami persilakan untuk menempati tempat duduk kembali. Sekali lagi selamat kepada para Badan Pengurus Daerah Jawa Timur, pada Bu Evi dan jajarannya. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video LCKI Jawa Timur. Kepada tim multimedia kami persilakan. Kejahatan bisa terjadi kapan saja, di mana saja,
dan kepada siapa saja. Namun, bagaimana jika kita bisa mencegahnya sebelum terjadi? LCKI, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, hadir sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kejahatan di Indonesia. Kami bergerak dengan 3 pendekatan utama, yaitu preventif, mencegah kejahatan sebelum terjadi, edukatif, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak demi keamanan bersama. Didukung oleh tim yang solid dan berintegritas, LCKI, PPD Jawa Timur terus bergerak aktif dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. LCKI, siap cegah kejahatan. Baik, luar biasa tadi dengan beserta jajarannya sudah kita saksikan bersama dari melalui video tersebut. Dan berikutnya kita akan mendengarkan langsung sambutan dari Ketua LCKI Jawa Timur terpilih. Kepada yang terhormat Ibu Evi, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Bapak kita yang luar biasa, Bapak Jenderal, idolanya Mama Evi dari dulu Pak. Tapi kita baru ketemu sekarang ya Bapak. Terima kasih dan yang terhormat tentunya Ketua 1, saya takut salah Pak, siap salah Pak, gak bisa menyebutkan lengkap. Karena tadi berkenalannya dengan waktu yang cukup singkat, Bapak Supardi. Siap salah Bapak, dan ada juga tadi saya berkenalan dengan Bapak Sekjen, yaitu beliau mengatakan ojo salah O ya, Salikin katanya Bapak Salikin, dan ada juga Wakil Wasekjen. Ini saya boleh lepas ya Pak ya, supaya lebih enak gitu. Bapak Gani dan semua Bapak Jenderal, semuanya yang Mama Evi nggak bisa sebutkan satu persatu, siap salah, salam kenal dan salam sarangeo dari Mama Evi untuk kita semuanya. Izinkan kata pepatah orang Jawa mengatakan tak kenal tak sayang. Siapa toh emak-emak umurnya 56 tahun, berat badan 98, kok dipilih ngono jadi ketua LCKI yang begitu keren ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Evi Ekawati, SE SHM Home. Tapi biasa dipanggilnya dengan Mama Evi, terkenalnya di seluruh Indonesia karena saya adalah Ketua Perbasi Jawa Timur Bapak, yang udah keliling ke 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Jadi saya dalam satu periodenya Jawa Timur aja Pak, 1 tahun kan 365 hari ya Pak ya, kalau 4 tahun kan cuma 1460 ya Pak ya. Kunjungan saya sudah 1.200 kayak orang gila gitu Pak di Jawa Timur. Saya sudah belusukan, dapat penghargaan wanita penggerak, salah satu ketua cabur yang gila karena belusukannya. Dan saya juga gara-gara itu Pak kontennya nggak berhenti-berhenti. Saya dipilih oleh Bapak Budi Jiwandono selaku Wakil Perbasi Indonesia Zona Jawa
yang akan membawahi semuanya, Jakarta, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Banten, tapi rupanya masyarakat Indonesia enggak mau Mama Evi hanya di Jawa. Mau seluruh Indonesia juga memanggil Mama Evi dan semuanya kita udah keliling ke seluruh Indonesia juga. Dan saya juga kebetulan dapat amanah dari Bapak Mas Ketum Mas Kaisang menjadi Ketua DPD PSI Surabaya Bapak. Dan saya juga Ketua Pemersatu Suku dan Etnis Nusantara Jawa Timur. Dan saya juga Wakil FPK, saya juga sebagai hari ini dapat tambahan amanah lagi yang keren sebagai Ketua LCKI Indonesia yang luar biasa untuk versi Jawa Timurnya. Dan saya juga kata orang dipanggil Ibu Segara Bangsa, saya dapat penobatan menjadi ibunya suku Maluku, kemarin ibunya suku Dayak, dan besok 2 Mei ibunya suku Nias. Sudah macam betul aja saya Pak, padahal saya ini hanya ibu yang mencintai dan selalu ada untuk setiap anak negeri ini. Pak, saya siap salah ya Pak, jangan dihukum karena saya ingin jujur. Saya itu hari ini mau menyesal sekali loh Pak. Kenapa? Karena kemarin ketika saya di Pinang itu Bapak Tanjung itu juga begitu, belum kenal dekat itu sudah memilih saya gitu. Jadi saya tuh was-was gitu, dipilih jadi ketua opo toh yo. Sampai suami saya bilang, opo toh yo ini? Yo nggak tahu saya Pak, seperti gitu. Wes ora usah loh. Beliau bilang seperti itu. Tapi hari ini setelah saya berada di sini, saya merasa menyesal kok nggak berani dulu-dulu loh Pak LCKI itu dipilih gitu loh Pak. Supaya saya ini kan punya panggung Pak di Jawa Timur ini di 38 saya udah belusukan. Jadi setelah saya melihat Bapak semua berada di sini, saya ingin sebagai generasi penerus bangsa mengucapkan terima kasih buat kiprahnya Bapak Jenderal semua yang ada di sini, pendahulu kami. Dan saya merasa betul-betul lembaga ini tuh perlu untuk membantu pemerintah ataupun masyarakat dalam preventif pencegahan. Jadi saya merasa menyesal tiwas Pak, orang-orang pengurus saya ini Pak, enggak tak sponsori semua Pak. Coba kalau tak sponsori semua melok KB Pak ketemu Pak Dai Pak. Saya itu merasa menyesal dan salah. Dan jadi buat teman-teman yang lagi Zoom, Mama Evi siap salah sebagai ketua. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Hari ini saya berkomitmen akan menjalankan amanah ini dengan baik. Bahkan tadi Bapak Supardi menyampaikan karena sebetulnya tergeraknya di hatinya Mama Evi dulu Pak. Tapi karena Bapak udah bocorin akhirnya saya menyampaikan kalau tadi mau minta izin Pak. Tapi sekarang nggak minta izin Pak. Siap melaksanakan dalam 100 hari ke depan. Kita akan membuat struktur-struktur yang kuat di 38 kota dan kabupaten harus ada LCKI-nya. 100 hari aja Pak, gak usah banyak-banyak Pak. Insya Allah dengan tim kami yang luar biasa yang militan, Wong Jawa Timur terkenali militan Bapak. Jadi kami insya Allah dengan dukungan Bapak kami akan bisa merealisasi itu. Bahkan kami juga tadi sudah tiktokan dengan Kalimantan, dengan ibu kita Kalimantan Timur yang luar biasa. Karena Mama Evi memang sudah sampai kemana-mana di seluruh Indonesia siap membantu. Karena ini hal baik dan sangat baik. Dan amanah ini benar-benar membuat saya bangga berada di dalamnya. Karena saya yang jelas kita ini bukan siapa-siapa tapi hari ini diberikan amanah itu anugerah Allah dan itu tidak akan kami sia-siakan. Buktinya bisa dilihat loh Pak kalau saya bukan bakul jamu. Karena saya bisa dilihat di IG saya Grace Evi Kawati, katanya orang saya TikToker, katanya orang saya followernya banyak. Dan saya juga sudah membuktikan kerja saya tidak akan pernah berhenti. Sakit pun minta disuntik pakai Busulfon supaya kita bisa ke Jogja dan ke Jember karena kita komitmen, kita keliling, kita membangun basket. Dan basket akhirnya sangat luar biasa. Dan akhirnya di PSI pun saya baru 1 bulan tapi saya sudah menjalankan amanah Pak Ketum saya harus struktur mulai dari kita di Jawa Timur, di Surabaya khususnya Surabaya 31 kecamatan dan 153 kelurahan. Semua struktur kami PSI sudah lengkap.
Artinya jejak itu akan kami pakai untuk bagaimana LCKI juga harus lengkap, karena ini bukan hanya kepentingan Bapak Jenderal Dai saja, tapi kepentingan masyarakat semua untuk hidup nyaman dan tentram. Jadi saya betul-betul terima kasih Pak. Jadi saya betul-betul ingin Bapak, saya akan bergerak di bawah militan. Bapak tinggal support aja mau datang ke Jawa Timur. Nanti setelah strukturnya terbentuk 38, pelantikan di hotel saya, mohon Bapak hadir. Supaya itu bisa membuat semangat dan bangganya kami-kami semuanya. Karena biar bagaimanapun kita butuh role model Pak. Nanti kalau kaki kita sudah kuat Pak, insya Allah kita juga tadi sekilas saja duduk di kursi panas sebelahnya Bapak itu sambil mikir saya Pak. Mikirnya contohnya kalau misalnya bagaimana kita membuat seperti amanahnya Bapak tadi, bahwa sampai masyarakat, sampai desa, sampai itu bisa. Contohnya kalau saya menemu ibu-ibu, Mama Evi boleh nggak ikut masuk di LCKI? Boleh, walaupun bukan sarjana hukum. Orang ketang sepenting bisa ngomong bi ibu-ibu arisan, ngajari caranya, jangan sampai kita perempuan kena KDRT dan lain sebagainya. Wis pokoknya siap terus Pak. Jadi saya mohon dukungan, apalagi kalau Bapak mau aja. Karena saya sudah menyiapkan, kebetulan di basket ini kami menyiapkan hotel yang kita memang pakai untuk membangun basket. Hotel Kairi Jalan Ciliwung nomor 8, dan kami juga punya rumah basket yang biasanya kita pakai untuk membantu daerah supaya bisa jam terbang ke Surabaya, itu free. Dan kita juga membangun villa 8 lantai di Pandaan dengan ada lapangan basket. Artinya apapun yang Tuhan titipkan kepada saya semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, khususnya bagaimana saya menjadi teladan dan menjadi kepanjangan tangan dari Bapak, karena saya tahu Bapak punya hal yang luar biasa, yaitu cita-cita yang mulia. Karena sudah 82 tahun pun masih mau, saya malu kalau saya tidak bisa lebih hebat daripada Bapak. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan dilihat dari salahnya, tetapi lihatlah hatiku yang penuh dengan sukacita dan semangat untuk membawa LCKI Jawa Timur menjadi punya peran yang luar biasa. Terima kasih, salam sarangyo. Oh terima kasih, ini balik none gak isa. Atur suwun nggih. Cek. Luar biasa kepada Ibu Evi atau Mama Evi ya. Baik, selanjutnya kita akan juga mendengarkan sambutan dari Ketua Presidium LCKI Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Profesor Dr. Andes Dai Bahtiar SAAO. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Rasanya saya sudah berdiri ini, sudah selesai acara ini ya. Tadi sambutannya beliau nih Mama Evi luar biasa nih. Ya, sudah pernah mendengar saya. Kalau Bu Evi-nya tidak, tapi Mama Evi baru teringat. Jadi bersyukur juga nih akhirnya ketemu juga dengan salah satu tokoh perempuan Indonesia yang kita banggakan. Terima kasih Mama Evi. Jadi mulai sekarang tidak manggil Bu Evi lagi. Mama Evi kita. Iya. Tentu kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat hadir berkumpul dalam keadaan sehat untuk satu acara yaitu pelantikan LCKI untuk Provinsi Jawa Timur.
Ini Mama Evi yang pertama kali ini pelantikannya melalui Zoom, artinya kita adakan di Jakarta. Biasanya memang kami datang berkeliling tempat ini. Tapi ada pandangan kita coba dulu. Tapi kalau kunjungan pasti kita akan datang, pasti. Tetapi kita coba dulu acara dilakukan melalui ya saya termasuk kategori gaptek sebetulnya. Saya cuma nggak tahu acara apa yang supaya diikuti dengan di daerah-daerah gitu. Oh itu melalui daring Pak, melalui Zoom. Oke, kita coba. Oleh karena itu, di samping yang hadir di sini, teman-teman pengurus dari LCKI Pusat juga hadir dari PP Polri, ya. Ini kita sampaikan pada teman-teman sekalian dari LCKI. Kami hadirkan PP Polri karena kami sudah membuat MOU antara LCKI dengan PP Polri, Persatuan Purnawirawan Polri, gitu. Kita hadirkan karena secara struktur PP Polri itu ada juga sampai daerah-daerah. Oleh karena itu nanti di samping di pusat kita dapat bekerja sama, bersinergi, juga nanti kita teruskan dengan di daerah-daerah. Oleh karena itu juga saya sampaikan terima kasih nih yang mengikuti secara daring dari LCKI Jambi ya. Kalimantan Timur juga ikut ya ini. Bisa dihadirkan ya di sini ya, kelihatan. Di sini saya bacakan, di sini ada Jawa Tengah. Ya, ada Bekasi ya. Bekasi yang hadir juga ada ya sini ya. Kemudian ada Kalimantan Timur. Hadir juga di sini. Ada Jambi ya. Kemudian LCKI Jakarta sendiri sebagian ada yang daring ya. Yang daring ada juga ya? Oh langsung semua hadir, oke. Jawa Timur juga ini terutama yang kita lantik hadir ya. Tadi disampaikan Jawa Timur. Dan juga terima kasih dari Pemda Jatimnya hadir juga ya. Ya di acara untuk lewat daringnya. Bali juga, Riau, Jogja. Kemudian juga ada beberapa teman dari pusat yang juga beliau tidak bisa hadir di sini, tapi melalui daring juga. Pak Roni, Pak Saputro juga bisa mengikuti acara ini. Untuk sebelum kami lanjutkan, sebagaimana tadi yang kita saksikan bersama waktu company profile-nya LCKI, tokoh-tokoh yang tampil tadi sebagian besar ya beliau sudah kembali ke hariban Allah SWT. Beliau adalah para pendiri dari LCKI ini. Oleh karena itu kembali mari kita tundukkan kepala untuk berdoa semoga arwah beliau betul-betul diterima di hariban Allah SWT. Kita mulai. Selesai. Ya, saya minta maaf ya, saya nggak tahan karena beliau adalah guru-guru saya yang beliau betul-betul mengajak berdirinya LCKI ini. Sebagaimana dimaklumi bahwa keberadaan LCKI ini ternyata
tidak hanya berada di Indonesia, tetapi justru sudah pada tingkat level global atau dunia, keberadaan dari satu lembaga yang memiliki kejahatan ini ada menjadi bagian dari PBB dari UN ya gitu. Jadi setelah kita dirikan di Indonesia, terus kita laporkan ke PBB melalui UNODC, PBB-nya, organisasinya itu. Tapi kita ada jalur di level Asia, yaitu Asia Crime Prevention Foundation yang berpusat di Tokyo. Jadi melalui itulah ada sedikit ceritanya pada waktu saya masih dinas gitu, senior saya tadi saya sebut Pak Roni Rihawa, beliau pamitan mau menghadiri satu conference undangan dari Asia Crime Prevention Foundation di Makau. Terus saya tanyakan, apa itu Asia Crime Prevention Foundation itu? Oh, itu lembaga cegah kejahatan yang diketahui dan juga menjadi bagian dari UNODC atau PBB begitu. Terus siapa aja yang berangkat? Ya kami aja. Kami itu siapa? Purnawirawan. Loh kok purnawirawan aja? Itu penjagaan kejahatan kan juga tugas polisi, saya katakan. Masa gak ada polisi yang dinasnya yang tahu? Kalau Bapak perintahkan, bagus Pak. Gitu. Itulah kemudian saya cari siapa nih yang kombes. Saya masih ingat terus namanya Ugroseno. Waktu itu di Polda Metro Jaya. Suruh dia berangkat tuh, ikut tuh biar tahu apa itu pencegahan kejahatan. Nah, mulai di sana. Ingat terus dalam pikiran saya tuh ada lembaga cegah kejahatan. Begitu saya purna hadir di sini nih saksinya Pak Pardi ini. Saya mikir-mikir apa ya setelah pensiun yang saya lakukan gitu. Saya undang beliau diskusi gitu. Ya, terus Pak Roni Rihawan ngingetin, Pak itu kan dulu Bapak waktu dinas kan ada organisasi yang kaitannya dengan PBB yang disebut penjagaan kejahatan itu. Asia Crime Prevention Foundation. Saya bilang, bisa nggak kita bikin itu? Harus ada Pak, sebab kita ini selalu hadir